Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perkuliahan dasar sistem kontrol di masa pandemi ini. Untuk pertemuan pertama, ini sedianya minggu yang lalu, tapi belum sempat saya buat rekaman dan ini baru sekarang akan saya jelaskan. Dan Anda sudah mendownload ini ya, materinya ada di sini ataupun di OnClass ya, sistem OnClass. Baik, saya langsung saja. Ini secara umum teknis untuk penilaian. Jadi ada 4 komponen: keaktifan, kehadiran, tugas, UTS, UAS. Dan komposisinya seperti ini ya. Next, berikutnya. Buku referensi yang saya pakai ini contohnya adalah karangan Paraskevopoulos, Modern Control Engineering. Kemudian dari Ogata ya. Kemudian dari si Songsen ini ya. Ataupun buku lain yang bisa Anda temukan di Google dimanapun di perpustakaan yang berkaitan dengan dasar sistem kontrol bisa dipakai. Ya, langsung kita ke bagian berikutnya. Jadi ini secara garis besar nanti dibahas tentang pengantar sistem kontrol, kemudian permasalahan ataupun rumusannya ya, matematisnya ya, latar belakang matematis. Kemudian nanti pemodelan yang kita membahas tentang tanggapan sistem, kestabilan sistem, kemudian analisis kesalahan dan kepekaan, kemudian kontrol PID, kemudian dilanjut dengan kontrol PID pakai op-amp dan tuning kontrol PID. Berikutnya, sekarang adalah pengantar sistem kontrol. Kita bahas apa sih yang dimaksud dengan sistem kontrol itu ya. Jadi sistem kontrol adalah, di sini saya terjemahkan secara bebas, yaitu hubungan antara komponen atau elemen yang membentuk sebuah konfigurasi sistem yang akan menghasilkan tanggapan sistem yang diharapkan, yang diinginkan. Jadi kalau Anda sebagai pengendali, maka tujuan akhir dari pengendali itu yang Anda inginkan. Nah, kalau belum mencapai, maka Anda berusaha mengoreksinya ya, sehingga nanti hasil akhirnya akan sesuai yang diharapkan. Contoh misalkan, kalau misalkan pekerjaannya adalah misalkan Anda mengontrol anak ya, atau menyuruh anak untuk membelikan sebuah belanja di warung, misalkan beras misalkan, maka nanti Anda itu nanti mengontrol hasilnya, apakah yang dibeli itu sudah sesuai yang diinginkan, yaitu beras ya, ataupun mungkin korek ataupun yang lain. Jadi harus dilihat ya, nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan tidak. Nah, kalau belum sesuai berarti harus ada upaya untuk mengoreksinya, sehingga nanti tujuan akhirnya harus pas yang seperti yang kita inginkan. Itu adalah sistem kontrol. Jadi dalam arti luas itu tadi itu. Jadi yang target yang kita inginkan ya. Kemudian sistem itu apa? Nah, sistem ini adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama dan membentuk suatu tujuan tertentu. Jadi kalau di dalam sistem kontrol pencampuran bahan bakar BBM dan udara yang paling baik di dalam karburator, di dalam permesinan, maka itu adalah elemen-elemennya, penyusunnya ya terdiri dari misalkan filter udara, kemudian valve, kemudian pengkabut dan sebagainya. Itu adalah elemennya ya, sistemnya. Jadi elemen-elemen yang berhubungan satu dengan lain membentuk sebuah sistem. Kemudian proses. Nah, proses ini adalah suatu urutan yang kontinu atau suatu perkembangan yang dicirikan oleh urutan perubahan secara perlahan yang terjadi tahap demi tahap dengan cara relatif tetap, nah, dan memberikan suatu hasil akhir.
Ini kalau secara alami itu dia prosesnya bertahap sedikit demi sedikit ya, sehingga nanti memberikan suatu nilai akhir hasil sesuai dengan kondisi alami ya. Nah, kalau eh, operasi yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari beberapa aksi yang dikendalikan, yang dikontrol atau yang pergerakannya secara sistematis untuk diarahkan pada suatu hasil akhir. Nah, panennya adalah ini buatan atau artifisial ya. Kalau yang ini berarti ada proses campur tangan manusia untuk mengendalikan ya. Tapi kalau yang secara alami, nah ini yang di atas ini, kasus di atas ini ya. Kemudian plan itu adalah objek atau proses yang dikendalikan atau dapat berupa bagian suatu peralatan yang berfungsi secara bersama-sama untuk membentuk suatu operasi tertentu. Jadi ini plan itu intinya adalah objek yang dikendalikan atau proses. Nah, kemudian kalau gangguan berarti sinyal yang tidak diharapkan, yang di situ mengganggu dari proses ya, variabel di dalam elemen-elemen yang dipakai untuk dalam pengendalian ya, sinyal dalam pengendalian itu, atau mungkin dari sinyal dari sensor, dari aktuator yang terkena noise ya, gangguan. Kemudian yang berikutnya, nah, pengelompokan sistem kontrol. Jadi di sini saya kelompokkan seperti ini ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Yang pertama adalah umpan maju. Sistem kontrol umpan maju, feed forward. Kemudian nanti lawannya adalah sistem kontrol umpan balik, feedback control system. Kemudian sistem kontrol manual, lawannya nanti adalah sistem kontrol otomatis. Kemudian nanti ada sistem kontrol analog, kemudian ada sistem kontrol digital. Berikutnya adalah sistem kontrol yang sifatnya ada dua keadaan, yaitu on dan off. On atau off ya. Nah, kemudian lawannya adalah sistem kontrol yang continue atau gradasi. Jadi tidak hanya on off, tapi misalkan ini sebuah gambaran valve katup, maka katup itu bisa dibuka dari open 100%, open 75%, open 60%, 50% dan seterusnya. Jadi tidak hanya dua keadaan buka tutup, tapi buka tutupnya itu bisa diatur skalanya dari 0 sampai 100%. Itu namanya sistem kendali yang continue ya, gradasi. Kemudian sistem kontrol yang lain adalah regulator dan lawannya adalah servo. Nah, kita akan bahas di slide yang berikutnya ini. Nah, ini gambaran sebuah sistem kontrol umpan maju, kemudian umpan balik akan saya terangkan di sini ya. Nah, kalau sistem kontrol umpan maju atau feed forward, ini paling mudah dimengerti kalau Anda membayangkan sebuah proses untuk membuat secangkir kopi yang enak. Nah, jadi sudah diberikan resepnya, ini sebuah resep yang diberikan oleh seorang chef yang berpengalaman misalkan, yang dirumuskan sebagai berikut. Misalkan takarannya itu untuk secangkir kopi berarti 2 sendok teh kopi, 200 ml air panas, misalkan suhunya 100 derajat Celcius, kemudian 1 sendok gula. Nah, maka semua variabel tadi itu diproses, maka nanti hasilnya adalah sudah secangkir kopi yang enak. Dan ini sudah terbukti enak karena resepnya ini didapat dari sebuah chef yang berpengalaman. Jadi variabelnya itu terukur ini ya. Tidak boleh 3 sendok teh kopi, tapi 2. Kemudian 1 sendok gula. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat juga prosesnya ini umpan maju itu
berjalan misalkan dari kiri ke kanan, tidak ada berjalan yang dibalikkan dari kanan ke kiri ya. Jadi ini prosesnya lurus saja ini ya, input, proses, output. Dan ini sudah ada kopi yang enak. Ini umpan maju ya, umpan maju. Nah, kalau umpan balik, misalkan sebentar ini. Ini contoh yang lain umpan maju di dalam sistem sistem untuk setting penggerakan lengan arm ya. Misalkan di sini disetting 30 derajat dia sudutnya, maka di sini ada electronic control unit, kemudian nanti sudah men-setting motor DC misalkan bergerak sejauh 30 derajat. Ini sudah pas 30 derajat karena sudah dirinci variabelnya, tegangannya sekian volt, arusnya sekian volt, gearbox yang mengendalikan ini kombinasinya 1:3 misalkan. Jadi seperti itu ya. Atau kalau di sini nanti ada PWM, maka pulse width modulation-nya sudah diatur, duty cycle-nya misalkan 70%. Nah, jadi sudah ada rincian ini variabel yang terukur yang detail dari seorang ahli ya. Jadi set point, controller, ini aktuator ya atau file control element, kemudian proses. Nah proses ini variabel yang sudah terkontrol outputnya, yaitu ini lengannya bergeser sejauh 30 derajat ini ya. Yang ini biar jelas saya bisa membaca, saya pakai pointer saja. Nah, jadi ini set point itu adalah setting yang kita inginkan. Kemudian di sini elektronik intelijen misalkan komputer ataupun sistem kendali yang lain. Kemudian aktuator ini misalkan motor, kemudian proses kalau ada proses pemanas, heating dan seterusnya. Kemudian proses, nah ini termasuk umpan maju ya. Sama seperti ini. Ya, ini umpan maju. Tidak ada proses output yang dibalikkan ke bagian depan sini. Ini contoh umpan maju. Kemudian yang langsung kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Sistem kontrol umpan maju itu kalau kita lihat strukturnya sederhana ini ya. Strukturnya sederhana. Kemudian cenderung stabil, kemudian yang kelebihan berikutnya adalah hasil sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ini akan sesuai dengan target ya, seperti ini 30 derajat pergerakannya ataupun secangkir kopi yang enak kalau kita sudah menakar semua variabel dengan pas sesuai dengan resep, sesuai dengan rumus ya. Atau seperti ini ya. Jadi harus sesuai dengan rumus resep. Kemudian kekurangannya rumusan ini harus detail. Jadi kita harus konsultasi ke seorang ahli ya. Kemudian yang berikutnya kelemahannya adalah tidak bisa menanggulangi gangguan. Ini umpan maju ya. Karena tidak ada proses ini. Tidak ada proses untuk cek hasil akhir ya. Ini sudah dipastikan baik. Tapi kalau ada gangguan, nah ini nggak bisa karena sudah pakemnya ini seperti ini ya, input, proses, output. Tidak ada proses untuk memperbaiki output. Kalau misalkan belum pas atau kalau ada gangguan. Nah, kita berikutnya lihat. Nah, sistem kontrol umpan balik. Nah, sistem kontrol umpan balik sama dengan analogi yang sebelumnya, misalkan untuk proses membuat sebuah kopi yang enak, maka di sini ada proses untuk mensensor output ya, ataupun istilahnya kalau di sini kopi adalah mencicipi. Apakah sudah pas ya? Apakah sudah pas sesuai dengan yang kita inginkan? Kalau belum, maka ada proses ini pengendalian. Jadi contoh misalkan di sini untuk sebuah secangkir kopi, maka kita bahannya variabelnya adalah air panas, gula, kopi. Nah, air panas, gula, dan kopi ini kita berikan sesuai dengan defaultnya. Misalkan air panasnya sebanyak 175 ml, suhunya 90 derajat Celcius, kemudian gulanya 1 sendok, kemudian kopinya misalkan 1 sendok teh misalkan.
Nah, kemudian diproses, kemudian ada proses ini mencicipi ya. Kalau belum pas berarti kita tambahkan air panas. Kalau kurang panas misalkan atau terlalu panas, terlalu manis ya, berarti tambahkan kopi lagi dan seterusnya. Jadi di sini ada proses koreksi, yaitu yang outputnya disensor kembali di apa dibandingkan ataupun disandingkan dengan setting point yang diinginkan. Kalau belum pas dengan standar yang diinginkan ya berarti ada proses pengendalian. Nah ini yang kita pahami sebagai sistem kontrol umpan balik. Jadi cirinya adalah output itu pasti akan disampling, dicuplik, disensor untuk dibandingkan dengan target atau referensinya ya. Nah kalau belum pas ya berarti kendalikan lagi. Nah seperti itu ya. Ini sistem kendali umpan balik, ya, sistem kontrol umpan balik. Kemudian untuk contoh yang lain, misalkan tadi mekanisme penggerak lengan, kalau ingin dibuat sistem kendali umpan balik, maka di bagian lengan ini kita couple, kita hubungkan dengan potensiometer. Nah, potensiometer ada di sini dibuat mekanisme, akhirnya akan mengeluarkan sinyal yang dibalikkan di sini dibandingkan dengan setting point. Jadi ini ada posisi 30 derajat, ya, lengannya bergerak 30 derajat. Maka di sini ada mekanisme nanti ya output di sini akan dibandingkan dengan 30 derajat di sini. Kalau sudah pas berarti tidak ada error. Tapi kalau masih ada error, ya berarti nanti ada perlu pengaturan motor lagi agar pas dipergerakan 30 derajat ini ke atas seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram blok, ada setting point, ada pembanding. Pembanding ini adalah membandingkan setting point dengan yang dari output ya, sensor feedback ini ya. Kemudian errornya ini adalah selisih antara setting point dan dari output yang di sensor ini ya, lewat sensor. Kemudian output dari kontrol akan masuk ke aktuator, ke proses. Nah, baru ini proses ini menggerakkan apa istilahnya? Ini ya, posisi lengan ya, posisi lengan. Ya, berikutnya adalah contoh yang lain, ini proses kontrol sistem untuk sistem pemanas ya. Berarti di sini ada yang dikendalikan adalah temperatur dari suhu yang diinginkan, misalkan 40 derajat, 30 derajat dan seterusnya. Berarti ada proses pemanas ya, pemanas. Ini proses yang dikendalikan, variabelnya misalkan oven ya, di dalam oven ini. Kemudian kalau belum panas ya berarti kalau misalkan ini setting point-nya 75 derajat Celcius ya ini masih 65. Nah, berarti masih ada error ya 5 derajat. 5 derajat masuk ke controller. Controller akhirnya memberikan perintah aktuator untuk memanaskan kembali, menaikkan arus atau tegangan ya biar lebih panas lagi. Nah, seperti itu. Di sini ada proses umpan balik ya. Nah, ini contoh-contoh yang ini sebenarnya nanti Anda bisa amati yang ada di sekitar Anda di rumah ya. Nanti Anda bisa definisikan itu termasuk sistem kontrol umpan balik ataupun umpan maju ya. Berikutnya, kalau kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi sistem kontrol umpan balik itu ternyata lebih kompleks ya, kemudian cenderung tidak stabil. Kemudian ini kekurangannya, kemudian rumusan tidak harus detail, ini kelebihannya. Karena dia nanti diserahkan mekanisme untuk ada proses koreksi ya oleh pengendali ini berdasarkan error yang ada. Jadi variabel ini ya diberikan apa adanya, defaultnya saja, harga awalnya berapa. Nanti dia akan meramu yang pas sesuai dengan output yang diinginkan. Kemudian, nah ini tadi ya kelebihannya dapat menanggulangi gangguan, rumusan tidak harus detail. Kemudian ini kekurangannya.
Jadi kalau misalkan di sini ada, ya katakanlah ada seorang yang usil memberikan lebih banyak kopi, maka karena ada gangguan dari luar, misalkan anak kecil itu, maka nanti ini ada proses pengendali, ya ditambahkan gula atau tambahkan air ya, biar tidak terlalu pahit. Nah, itu karena ada mekanisme pengendalian, ada koreksi. Nah, beda yang di sini, balikkan di sini ya. Jadi di sini kalau ada gangguan, seorang anak kecil misalkan memberikan di sini tambah gula misalkan terlalu manis, ya tidak ada proses untuk mengoreksi karena tidak ada umpan balik ya. Kemudian saya teruskan yang berikutnya. Nah, sistem kontrol manual dan otomatis. Nah, ini lebih mudah kita pahami seperti ini ya. Ini misalkan ada suatu bejana, kemudian tujuannya adalah mengisi bejana ini yang mana level tinggi airnya dipertahankan setinggi H. Maka nanti operator ini akan bekerja dengan indikator pelampung di sini ya, kelihatan airnya sampai berapa. Kalau sudah sampai di sini ya berarti ini akan otomatis misalkan luber ya, terlalu tinggi ya ini akan dibuang perlahan-lahan sehingga tetap stabil di sini. Ini namanya sistem kendali manual. Jadi ada seorang operator atau campur tangan operator ya, personal yang akan mengontrol ini biar tingginya itu selalu setinggi H, maka dia selalu mengawasi level airnya ini seberapa tingginya. Kalau terlalu tinggi ini akan dibuka biar keluar, kalau terlalu rendah ataupun tidak atau lebih kecil dari H, maka ini akan otomatis akan dirapatkan biar nanti airnya makin lama makin naik. Nah, ini adalah sistem kontrol disebut dengan manual ya. Nah, sekarang kalau yang sistem kontrol otomatis itu dia berpikir seperti ini. Jadi di sini ada valve akan digerakkan oleh aktuator. Aktuator ini dikontrol oleh bagian sensor pelampung. Jadi kalau misalkan pelampung ini adalah turun karena airnya kurang dari H, maka dia akan memberikan perintah controller untuk menutup valve ya, sehingga nanti sumber air yang dari key in ini akan makin lama makin naik. Nah, sampai ke H dia akan stop karena ini sensornya mendeteksi sampai H di sini ya, setinggi H levelnya, memberikan perintah ke controller, kemudian memberikan kontrol untuk mengoreksi ya. Kemudian dari di sini lewat aktuator akan membentangkan valve untuk membuka sedikit atau mempertahankan sedemikian rupa biar level cairan di sini, air di sini adalah setinggi H. Nah, ini bedanya manual dan otomatis ini ya. Manual otomatis. Yang berikutnya adalah contoh yang otomatis kembali itu seperti ini. Ini namanya adalah gubernur ya. Jadi dia bekerja sesuai dengan hukum sentrifugal. Jadi kalau ini sebenarnya tujuannya adalah menstabilkan pergerakan mesin uap yang disuplai dari steam ini. Steamnya dibuka tutup pakai valve ini. Jadi kalau ini diatur sekian jaraknya, maka nanti dia akan stabil di nilai kecepatan tertentu di sini ya. Jadi kalau kecepatannya naik, dia bola-bola sentrifugal ini akan naik ke atas, menggerakkan tuasnya seperti ini ya. Tapi kalau kecepatannya turun, dia akan turun, kemudian tuasnya akan membuka. Semakin banyak steam. Kemudian semakin banyak steam, dia akan cepat berputar,
akhirnya bola-bola sentrifuga akan naik, akhirnya menutup valve. Jadi ini secara otomatis ya, dan bisa di setting point untuk referensinya. Nah ini bisa diatur nanti untuk apa standar itu naik turun di nilai setinggi berapa ya. Nah itu contoh yang otomatis ya di mesin uap ya pakai gubernur. Kemudian sistem kontrol yang berikutnya adalah yang kedua keadaan, on atau off ya. Kemudian yang gradasi. Ini contoh yang on off. Jadi sistem bimetal yang ada di setrika kita itu adalah on off. Jadi kalau sudah panas melebihi batas dia akan off. Tapi kalau belum melebihi batas dia akan on. Atau seperti pelampung seperti ini ya. Kalau pada saat ini airnya berkurang, dia akan on yang di sini A1, A2. Tapi kalau sudah airnya lebih tinggi lagi, lebih banyak ataupun mendekati level tertentu, dia akan off, kemudian on yang di bagian B1, B2 ini. Jadi hanya dua kondisi ya, on dan off. Kemudian yang continue atau gradasi, ya sebenarnya seperti ini ya, seperti tadi ini. Ini kan gradasi ya, tidak hanya on off. Tapi mulai dari buka 0%, 10%, dan seterusnya. Itu namanya yang continue atau gradasi. Kemudian kalau servo itu adalah sistem kontrol di mana referensi itu dibandingkan dengan output itu mendekati 1. Nah, kalau regulator itu referensi dikurangi dengan output dibandingkan dengan sinyal kontrolnya adalah mendekati 0. Nah, jadi seperti itu. Ini proses kontrol. Kalau yang servo biasanya juga posisi ya, posisinya pas dengan yang diinginkan. Ya. Kemudian untuk komponen sistem kontrol itu ini ada elemen utamanya adalah pengendali, kemudian atau pengontrol, controller, kemudian plan, sistem yang dikendalikan, kemudian aktuator atau driver, kemudian sensor, transducer. Nah, kalau yang pengendali ini kita akan bahas di slide berikutnya ya. Plan juga adalah sistem yang dikendalikan. Nah, sekarang kita akan ini aja kontrol ya. Kita misalkan untuk sensornya itu misalkan dari sensor untuk suhu termokopel, bisa menggunakan termokopel, kemudian resistance temperatur seperti ini, RTD, termistor, IC sensor. Ini juga ada kelebihan kekurangan ya. Kalau menggunakan termokopel, termistor, IC sensor dan seterusnya. Kemudian nah ini contohnya kalau LM35 sensor suhu, ini sensor suhu plus humidity ya, sensor suhu, termistor, sensor suhu. Kemudian ini sensor suhu pakai IC LM335. Kemudian contoh aplikasinya seperti ini. Nah, seperti ini juga ini. Kemudian untuk sensor posisi berarti pergerakannya itu di sensor dideteksi dengan misalkan LVDT. Kemudian di sini pakai rotary ya, rotary. Kemudian ini pakai sama aja, pakai posisi ini bisa pakai rotary knob ya yang dikoppel dengan silinder atau putaran rotary. Kemudian ini sensor posisi yang dari IC ya, dari giro ya ini. Ada pergerakan arah X, pergerakan arah Z, dan pergerakan arah Z. Bisa dideteksi dengan ini, sensor giro ya. Kemudian contoh yang lain, beberapa sensor yang kita pakai di sistem kendali itu ada ini ya. Sensor inframerah,
sensor sentuh, sensor gas, sensor untuk smoke, asap, dan seterusnya ini. Kemudian, nah sekarang untuk aktuator atau driver atau penggerak ini adalah yang memberikan ke plan agar plan itu bekerja sesuai yang diinginkan. Karena output dari controller itu masih lemah, biasanya dalam order milivolt, miliampere kalau dalam listrik. Maka untuk mendrive motor DC atau AC ataupun yang lain, ini aktuatornya bisa dalam bentuk DC AC motor langsung ataupun rangkaian elektronik drivernya ya, penguat ya, atau penguatnya. Misalkan seperti ini. Kemudian ini contohnya drivernya mendrive motor 12 volt pakai transistor. Ini basis yang dikoneksikan dari microcontroller ya, kondisi logika high atau low untuk menggerakkan motornya. Kemudian saya kira sementara itu dulu, break ya, kita akan lanjutkan yang berikutnya. Berikutnya kalau tidak salah tentang persamaan diferensial ya, latar belakang otomatis ya. Mungkin itu dulu perkuliahan data kontrol untuk kali ini. Kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Materi yang bisa Anda baca, referensi yang komplit ada di sini, dibaca-baca dulu. Ini ya. Terima kasih. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.